wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu kembali dengan saya Usika dengan mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Silahkan disimak baik-baik ya. Soli Soliha, hari ini kita akan belajar bersama-sama PPKN tema 3 tentang hak dan kewajiban terhadap hewan. Apa saja hak dan kewajiban terhadap hewan, Soli Soliha? Silakan diperhatikan ya. Belum dilanjutkan ke materi, di sini Usika ingin menyampaikan ya Soli Soliha ya, hikmah Quran pada materi kita hari ini terkandung pada Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hak dan kewajiban. Hari ini kita belajar hak dan kewajiban kembali ya Soli Solihah ya. Masih pada ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, benar sekali. Hak adalah apa yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan ya Soli Solihah ya. Sebagai manusia, sebenarnya kita tak akan pernah bisa terlepas dari kebutuhan akan hewan. Dari mulai kita jadikan makanan, teman dan peliharaan, ataupun ternak dan menjadi ladang penghasilan manusia. Banyaknya manfaat yang diberikan hewan kepada manusia seharusnya membuat manusia mempunyai sifat dan etika tertentu yang harus dipatuhi terhadap hewan. Dengan begitu, secara tak langsung kita berterima kasih kepada Tuhan akan keberadaan hewan di sekitar kita. Hak manusia terhadap hewan. Yang pertama, manusia dapat memanfaatkan daging hewan tertentu untuk dimakan. Soli Solihah, manusia bisa memanfaatkan daging hewan ya untuk makanan kita sehari-hari, untuk lauk pauk kita sehari-hari. Hak yang kedua yaitu manusia dapat memanfaatkan telur hewan tertentu untuk dikonsumsi, seperti telur ayam dan telur bebek. Hak yang ketiga yaitu manusia dapat memanfaatkan kulit hewan sebagai bahan untuk membuat alat musik ataupun tas dan lain-lain, seperti halnya kulit ular, kulit harimau, dan lain sebagainya. Hak yang keempat, manusia dapat mengkonsumsi susu dari hewan seperti sapi. Hak yang kelima yaitu memanfaatkan kotorannya untuk menjadi pupuk tanaman. Soli Solihah, kotoran hewan itu juga sangat bermanfaat sekali ya Soli Solihah ya, untuk pupuk tanaman ya Soli Solihah ya. Hak yang keenam yaitu bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun teman. Di sini seperti hewan kucing ya Soli Solihah ya. Kucing bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan sebagai teman kita sehari-hari. Yang selanjutnya, kewajiban manusia terhadap hewan. Apa saja kewajiban manusia terhadap hewan? Yang pertama, menjaga, melindungi, memberikan tempat tinggal, serta memberi makan dan minum hewan. Kewajiban yang kedua yaitu menjaga hewan tersebut dari kepunahan, terutama hewan yang langka dan dilindungi negara. Kewajiban yang ketiga, tidak sembarangan membunuh hewan langka untuk memanfaatkan kulitnya. Kewajiban yang keempat, melaporkan jika ada pemburuan liar terhadap hewan dan perlakuan sadis terhadap hewan. Kewajiban yang kelima, jika memotong hewan harus dilakukan dengan cepat dan segera agar tidak terlalu lama merasakan sakit. Kewajiban yang keenam, jika memelihara kucing, kewajiban kita untuk membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa secara rutin paling minimal 6 bulan sekali. Terakhir, untuk materi hari ini dapat kita simpulkan ya Soli Solihah ya,
Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, seperti halnya hak dan kewajiban terhadap hewan. Jika kita ingin mendapatkan hak kita dari hewan, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, terutama menjaga dan merawat hewan dengan baik. Oke, cukup sekian dari Usika. Apabila ada yang bingung atau perlu dipertanyakan, bisa tanyakan langsung ke Usika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.